Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kali ini kami akan mempresentasikan materi 20, yaitu Audit of the Payroll and Personnel Cycle untuk memenuhi tugas di mata kuliah implementasi audit. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Fiona Margareta Siregar. Saya Kenny Mika Marisa Sinaga. Saya Elzon Novia Lestari. Saya Francisca Hotnauli. Dan saya adalah Audia Aprilia. Baiklah, di sini kita meng-highlight beberapa poin. Yang pertama yaitu mengidentifikasi akun dan transaksi dalam siklus penggajian dan personalia. Yang kedua, menjelaskan fungsi bisnis dan dokumen serta catatan terkait dalam siklus penggajian dan personalia. Yang ketiga, memahami pengendalian internal dan merancang serta melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk siklus penggajian dan personalia. Dan yang terakhir yaitu merancang dan melakukan prosedur analitis substantif dan pengujian rincian akun dalam siklus pengkajian dan personalia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kenny. Chapter 20 bagian 1 menjelaskan tentang akun dan transaksi dalam siklus penggajian dan personel. Next. Siklus penggajian dan personalia melibatkan pekerjaan dan pembayaran semua karyawan. Perbedaan antara siklus penggajian dan personalia dengan siklus lainnya meliputi: yang pertama, hanya ada satu kelas transaksi untuk penggajian. Yang kedua, transaksi umumnya jauh lebih signifikan dibandingkan akun neraca terkait. Dan yang ketiga, kontrol internal atas penggajian efektif untuk hampir semua perusahaan, bahkan perusahaan kecil. Next. Akun dan siklus penggajian dan personalia. Yang pertama ada gaji, bonus, dan komisi yang masih harus dibayar. Ini adalah kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan kepada karyawan, dicatat dalam akun saldo awal sebagai upah yang diperoleh, gaji, dan lain-lain. Setelah pembayaran dilakukan, akun ini akan memiliki saldo akhir yang mencerminkan pembayaran gaji. Dan yang kedua ada pembayaran gaji. Dana dari uang tunai di bank digunakan untuk pembayaran gaji karyawan. Akun ini berhubungan dengan tenaga kerja langsung. Dan yang ketiga ada pemotongan gaji. Pemotongan meliputi pajak penghasilan dan potongan lainnya yang wajib dikurangi dari gaji karyawan sebelum pembayaran bersih dilakukan. Akun saldo awal mencatat jumlah pemotongan yang harus dilakukan. Setelah pemotongan diterapkan dan dibayarkan, akan dicatat dalam saldo akhir. Dan yang keempat, ada pembayaran pajak gaji. Pajak penghasilan yang telah dipotong dari gaji karyawan akan menjadi kewajiban perusahaan untuk disetorkan ke pemerintah. Dicatat sebagai beban pajak gaji yang masih harus dibayar dalam akun saldo awal. Setelah pajak gaji dibayarkan, akan dicatat dalam saldo akhir. Dan yang kelima ada beban pajak gaji. Ini adalah pengeluaran perusahaan yang terkait dalam kewajiban pajak atas gaji karyawan. Akun ini mencatat saldo awal lalu berkurang setelah pembayaran dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya, Chapter 20 bagian 2 yaitu menjelaskan fungsi bisnis dan dokumen terkait dan catatan di siklus penggajian dan personel. Boleh di next? Fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen serta catatan terkait. Penggajian dan siklus personel dimulai dengan memperkerjakan karyawan, berakhir dengan membayar karyawan untuk pelayanan yang dilakukan, termasuk pembayaran kepada pemerintah dan institusi lain untuk pemotongan pajak dan tunjangan gaji dan akrual. Sumber daya manusia, departemen ini adalah sumber independen untuk memperkerjakan personel yang berkualitas dan sumber untuk verifikasi informasi upah, termasuk penghapusan dari penggajian dan perubahan upah dan pengurangan. Catatan sumber daya manusia termasuk ke dalam tanggal kerja, latar belakang, cek hak cipta, tingkat gaji, pengurangan resmi, evaluasi, dan lain-lain. Boleh di next?
Selanjutnya, fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen serta catatan terkait. Pencatatan waktu dan persiapan penggajian, fungsi-fungsi ini penting dalam audit penggajian karena secara langsung mempengaruhi biaya penggajian. Dokumen-dokumen berikut ini terlibat dalam pencatatan waktu dan penggajian. Yang pertama, catatan waktu, dokumen yang menunjukkan waktu karyawan per jam mulai dan berhenti bekerja. Yang kedua, tiket waktu kerja, yaitu formulir yang menunjukkan pekerjaan mana yang dikerjakan karyawan selama periode waktu tertentu. Dan yang ketiga, file transaksi penggajian. File yang dihasilkan komputer termasuk semua transaksi penggajian yang diproses selama periode waktu tertentu. Dan yang terakhir, jurnal atau daftar penggajian. Dibuat dari file transaksi penggajian yang menunjukkan detail payroll untuk setiap karyawan. Boleh di next? Selanjutnya, fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen serta catatan terkait. Yang pertama, pembayaran penggajian. Persetujuan dan distribusi penggajian harus dikontrol dengan hati-hati untuk mencegah pencurian. Untuk meningkatkan kontrol, pencairan gaji biasanya diproses secara terpisah dari pencairan lainnya. Pembayaran penggajian dapat dilakukan dengan cek, tetapi lebih sering disetorkan langsung ke rekening bank karyawan. Yang kedua, rekonsiliasi rekening bank penggajian. Rekening penggajian uang muka adalah rekening penggajian terpisah, di mana saldo kecil dipertahankan dan jumlah penggajian yang tepat ditransfer segera sebelum distribusi penggajian. Dan yang terakhir, persiapan pengembalian pajak penggajian dan pembayaran pajak. Hukum federal dan negara bagian mewajibkan persiapan dan pembayaran pajak gaji yang tepat waktu dan teratur. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu materi bagian ketiga, yaitu memahami pengendalian internal dan merancang serta melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk siklus penggajian dan personalia. Yang pertama yaitu metodologi untuk merancang uji pengendalian dan uji substantif transaksi, metodologi untuk merancang pengujian dan pengendalian dan pengujian substantif atau atas transaksi sama dengan siklus penjualan dan penagihan. Yang pertama yaitu memahami pengendalian internal, menilai risiko pengendalian yang direncanakan, menentukan tingkat pengujian kontrol, merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk memenuhi tujuan audit terkait transaksi, dan juga di sini terdapat gambar yang menjelaskan tentang jenis-jenis pengujian audit. Jadi gambar ini menunjukkan tipe pengujian audit untuk siklus penggajian dan kepegawaian. Diagram ini membagi siklus penggajian menjadi 3 bagian utama, yaitu kas di bank, kewajiban gaji atau payroll liabilities, dan yang ketiga yaitu beban tenaga kerja dan penggajian. Jadi di sini terdapat jenis pengujian audit. Yang pertama itu ada TOC atau Test of Control yang menguji efektivitas pengendalian internal. Yang kedua, itu ada substantif test of transaction, yaitu menguji transaksi secara substantif. Yang ketiga, substantif analytical procedure, yang menggunakan analisis untuk menilai kewajaran saldo. Dan yang terakhir, itu adalah test of details of balance, menguji saldo akun secara rinci. Jadi kesimpulannya pada gambar ini yaitu kombinasi keempat jenis pengujian ini memberikan bukti audit yang cukup dan tepat untuk memastikan kewajaran laporan keuangan terkait siklus penggajian. Selanjutnya, ini ada metodologi untuk merancang uji pengendalian dan uji substantif transaksi lanjutan. Memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian siklus penggajian dan personalia, yaitu pengendalian internal untuk penggajian biasanya sangat terstruktur dan terkontrol dengan baik. Akibatnya, risiko pengendalian sering dinilai rendah untuk siklus ini. Untuk kontrol utama dalam siklus penggajian dan personalia, yaitu bisa dilihat di foto sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dela. Boleh di next. Pada gambar ini fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen serta catatan terkait.
Tes kontrol dan tes substantif atas transaksi dalam siklus ini biasanya tidak terlalu luas karena alasan berikut. Yang pertama, keluhan karyawan. Karyawan cenderung melapor ke manajemen jika ada kesalahan pembayaran. Lalu yang kedua, keseragaman transaksi. Transaksi penggajian umumnya seragam dan sederhana. Lalu yang terakhir, audit eksternal. Transaksi penggajian diawasi oleh pemerintah, pemotongan pajak penghasilan, jaminan sosial, dan pajak pengangguran. Pada bisnis function ini menjelaskan mengapa audit penggajian seringkali tidak memerlukan prosedur yang kompleks. Faktor utamanya adalah karena mekanisme pengaduan internal, lalu sifat transaksi yang standar, dan regulasi yang ketat. Boleh di next. Lalu metodologi perancangan tes kontrol dan tes substantif atas transaksi. Kontrol internal kunci untuk siklus penggajian. Yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Fungsi penggajian harus terpisah dari Departemen SDM. Lalu otorisasi yang tepat. SDM harus menyetujui penambahan atau pengurangan daftar gaji. Lalu yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai, sesuai dengan kompleksitas penggajian perusahaan. Lalu yang keempat, kontrol fisik, pembatasan akses ke cek gaji yang belum ditandatangani. Lalu bagian ini pertimbangan kecurangan. Yang pertama, hubungan penggajian dan persediaan. Klasifikasi gaji yang salah dapat mengubah nilai aset, barang dalam proses, atau barang jadi. Auditor harus memastikan kontrol internal atau atas klasifikasi transaksi. Lalu deteksi kecurangan. Yang pertama, tes karyawan fiktif. Yang kedua, tes kerja palsu. Dan yang terakhir, pemeriksaan laporan pengeluaran fiktif. Lalu ada pemeriksaan independen. Manajemen harus meninjau daftar gaji untuk mengidentifikasi kesalahan. Di sini ada formulir pajak penggajian. Auditor harus memeriksa minimal satu contoh setiap jenis formulir pajak. Lalu yang kedua ada ketepatan pembayaran pajak. Auditor harus menguji apakah klien membayar pemotongan pajak tepat waktu. Dan yang terakhir, pengaruh penggajian pada persediaan. Jika gaji memengaruhi nilai persediaan, misalnya seperti di perusahaan manufaktur, auditor perlu memperluas prosedur audit. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Elsa. Selanjutnya, materi keempat, merancang dan melakukan substantif, prosedur analitis, dan menguji detail akun dalam siklus dan penggajian dan personel. Boleh next. Metodologi untuk merancang prosedur analitis substantif dan menguji rincian saldo sampai dengan siklus penjualan dan penagihan. Yang pertama, identifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian. Yang kedua, menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inherent. Yang ketiga, menilai risiko pengendalian dan melakukan pengujian terkait. Yang keempat, melakukan prosedur analitis substantif. Prosedur analitis substantif untuk akun-akun neraca dan laporan laba rugi dalam siklus penggajian dan personalia diilustrasikan dalam tabel berikut. Boleh next. Tabel ini menunjukkan beberapa prosedur analitis substantif yang dapat digunakan untuk menilai kewajaran akun terkait penggajian serta kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi. Yang pertama, perbandingan saldo akun beban gaji dengan tahun-tahun sebelumnya. Tujuannya mengevaluasi apakah ada perubahan signifikan yang tidak wajar setelah disesuaikan dengan kenaikan tarif gaji dan pertumbuhan volume tenaga kerja. Yang kedua, membandingkan tenaga kerja langsung sebagai persentase dari penjualan dengan tahun sebelumnya. Tujuannya memastikan bahwa proporsi tenaga kerja langsung terhadap penjualan tetap konsisten atau berubah secara wajar. Kemungkinan salah saji dalam biaya tenaga kerja langsung dan inventaris.
Yang ketiga, perbandingan beban komisi sebagai persentase dari penjualan dengan tahun sebelumnya. Tujuannya memeriksa apakah biaya komisi sejalan dengan penjualan atau ada penyimpangan signifikan. Kemungkinan salah saji dalam beban komisi dan kewajiban komisi. Yang keempat, perbandingan pajak penggajian sebagai persentase dari gaji dan upah dengan tahun sebelumnya. Tujuannya memastikan pajak penggajian dihitung dengan benar sesuai perubahan tarif pajak. Kemungkinan salah saji dalam beban pajak penggajian dan kewajiban pajak penggajian. Yang kelima, perbandingan akun pajak penggajian yang masih harus dibayar dengan tahun sebelumnya. Tujuannya menilai apakah pajak penggajian yang masih harus dibayar dilaporkan dengan benar dan tidak ada kekurangan pencatatan. Kemungkinan kesalahannya salah saji dalam pajak penggajian yang masih harus dibayar dan beban pajak penggajian. Boleh next. Lalu ada merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo akun-akun kewajiban dan beban. Audit atas akun-akun kewajiban yang terkait dengan penggajian yang sering disebut sebagai biaya penggajian yang masih harus dibayar biasanya sangat mudah dilakukan jika pengendalian internal berjalan secara efektif. Dua tujuan audit utama yang berhubungan dengan saldo dalam penguji kewajiban penggajian. Yang pertama, akrual dalam neraca saldo dinyatakan dalam jumlah yang benar atau akurasi. Yang kedua, transaksi dalam siklus penggajian dan personalia dicatat pada periode yang tepat atau cut off. Boleh next. Lalu ada merancang dan melakukan pengujian rincian saldo akun-akun kewajiban dan beban. Akun-akun kewajiban utama dalam siklus penggajian dan personalia. Yang pertama, jumlah yang dipotong dari gaji karyawan. Yang kedua, gaji. Selanjutnya, merancang dan melakukan pengujian rincian saldo akun-akun kewajiban dan beban. Akun-akun kewajiban utama dalam siklus penggajian dan personalia. Yang pertama, jumlah yang dipotong dari gaji karyawan. Yang kedua, gaji dan upah yang masih harus dibayar. Yang ketiga, komisi yang harus dibayar. Yang keempat, bonus yang masih harus dibayar. Yang kelima, pembayaran liburan yang masih harus dibayar. Pembayaran sakit atau tunjangan lainnya. Yang terakhir, pajak gaji yang masih harus dibayar. Boleh next. Selanjutnya, merancang dan melakukan pengujian rincian saldo akun-akun kewajiban dan beban. Akun-akun pengeluaran utama dalam siklus penggajian dan personalia. Kompensasi petugas, komisi, beban pajak penggajian, total penggajian, tenaga kerja kontrak. Tujuan penyajian dan pengungkapan biasanya tidak luas, meskipun beberapa transaksi yang kompleks seperti opsi saham dan rencana kompensasi pejabat eksekutif mungkin memerlukan pengungkapan dalam pencatatan kaki. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.